Kembali lagi pada pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat sebuah notasi sigma dari sebuah deret. Nah, pada pertemuan kita yang sebelumnya, pada pembahasan kita yang sebelumnya, itu bagaimana kita membuat suatu deret dari notasi sigma. Kan itu gampang ya. Jadi kita ubah dari batas bawah dan batas atas, lalu kita sudah mempunyai notasi sigmanya. Lalu kita tinggal masukkan si angka-angka batas bawah dan batas atasnya, lalu tinggal kita jumlahkan. Nah, sekarang bagaimana jika sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti kita mempunyai suatu deret, lalu kita mengubahnya menjadi sebuah notasi sigma. Seperti itu. Nah, di sini kita akan sedikit mempelajari, ini masih suatu basic dari induksi matematika. Sebelum kita melangkah lebih jauh, biasanya di ujian kadang suka keluar, atau 60% atau 70% tidak akan keluar sebenarnya soal ini. Tapi ini perlu kalian ketahui sebagai bentuk suatu pembelajaran. Oke, kita langsung saja. Perhatikan. Di sini kita akan membuat notasi sigma. Di sini kita punya soal nomor 1. Sambil kalian catat ya. Bisa sambil kalian catat. Kita mempunyai angka 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Lalu tentukan notasi sigma. Tentukan notasi sigmanya. Bagaimana cara menentukan notasi sigma? Pertama yaitu kita lihat nih. Kita lihat selisih dari deret yang kita punya. Kita punya 2 ke 3 selisihnya adalah 1. 3 ke 4 selisihnya 1 juga. Lalu 4 ke 5 selisihnya 1. Dan seterusnya. Selisihnya kita sudah ketahui bahwa selisihnya adalah 1. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Berarti kita mempunyai satu angka. Jika ditambah 1 hasilnya adalah 2. Berapakah angka tersebut? Berarti angka tersebut adalah 1. Karena 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, berarti kita sudah mendapatkan batas bawahnya nih. Berarti kita bisa tulis. Batas bawahnya adalah 1 ya. Kita umpamakan K sebagai batas bawah. K. Kalian boleh bebas menggunakan huruf apa saja. Boleh A, B, C, sampai Z. Itu terserah. Berarti kita sudah mempunyai batas bawah yaitu 1. Nah, tinggal menentukan notasinya. Berarti kalau kita sudah mempunyai batas bawah, kita misalkan sebagai K, berarti berdasarkan selisih dari deret tersebut, yaitu sama-sama adalah 1 nih selisihnya. Antar deret selisihnya 1. Berarti kita tulis K ditambah 1. Lalu kita lihat batas atasnya berapa? Batas atas bagaimana mencarinya? Kita lihat dari angka terakhir dari barisan deret. Angka terakhirnya adalah 7. Berapa ditambah 1 yang hasilnya adalah 7? Berarti adalah 6. Berarti batas atasnya adalah 6. Seperti itu ya. Ini contoh nomor 1. Berikutnya contoh nomor 2. Nomor 2 nih ya. Kita punya angka 2, 4, 8, 16, 32, dan 4. 2, 4, 8, 16, 32, lalu 64. Berarti tentukan notasi sigmanya. Tentukan notasi sigma. Nah, di sini bisa kita lihat ya. 2 ke 4, lalu 8, 16, 32, 64 itu merupakan suatu kelipatan 2. Kita coba kalau perkalian 2 ya. Perkalian 2 ya. Misalnya 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2 adalah 64 ya. 64. Berarti kita bisa melihat nih. Kalau berarti kelipatan 2, berarti kita asumsikan dia sebagai perpangkatan ya, pangkat 2. Karena bagaimana seperti itu? Bagaimana bisa seperti itu? Kalau misalnya kita lihat nih. Kalau misalnya kalian berpikir dikali 2 ya, K dikali 2. Itu bisa juga. Kalau misalnya J nih, kita umpamakan J kali 2. Berarti J dikali 2, misalnya 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2. Nah,
ketemu nih 3 kali 2. Misalnya sih 1 kali 2. 1 kali 2 kan hasilnya 2. Lalu 2 dikali 2 hasilnya, misalkan di sini K kali 2 ya, 4. Lalu 3 kali 2 6. Nah, jadi 6-nya nggak ada nih. 6-nya nggak ada. Dimana kan 6-nya nggak ada? 6-nya berarti kita dapat asumsikan bahwa ini kan perkalian 2. Asumsikan bahwa ini adalah sebuah bilangan perpangkatan. Seperti itu, kita lihat. Karena mengapa seperti perpangkatan, kita lihat batas bawahnya 1 ya. Nanti kita hitung berapa bisa 1. Berarti 2 pangkat J. Nah, J-nya itu adalah angka yang berdasarkan batas bawah dan batas atas. Kita lihat 2 pangkat 1. Kita kan karena dimulai dari 1 ya. 2 pangkat 1 berarti hasilnya adalah 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti hasilnya 4. Lalu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 2 pangkat 4. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Ini 2 pangkat 4. Nah, kita lihat nih batas akhirnya ya. Batas bawahnya 1 berarti batas akhirnya adalah 64. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Yaitu 2 pangkat 6. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah sigma dengan batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 6, dengan notasi sigmanya 2 pangkat J. Oke, sekian untuk contoh nomor 2. Setelah ini kita akan bahas contoh nomor 3. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 3 ya, nomor 3. Nah, di sini ada contoh yang berbeda dari contoh-contoh sebelumnya, karena saya mengambil 3 contoh yang berbeda. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 3. Di sini ada sebuah deret. Ada deret yang pertama, bilangan pertamanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Di sini bisa kalian lihat bahwa terdapat satu selisih, yaitu selisih angka 2. Karena dari 1 ke 3 selisihnya 2 ya. Selisih 2. 3 ke 5 2, 5 ke 7 2, 7 ke 9 2, 9 ke 11 2. Berarti selisihnya memang 2, seperti itu. Nah, di sini antar selisihnya ini kita sudah dapat selisihnya 2. Berarti kita akan menentukan angka awalnya. Batas bawah. Bagaimana cara menentukan batas bawah? Nah, kita lihat. Di deret pertamanya angkanya adalah 1, walaupun selisihnya 2, tapi angka pertama 1, berarti otomatis 1 angka pertamanya, batas bawahnya. Kita lihat bagaimana suatu batas bawahnya 1 tapi selisihnya 2. Berarti itu kita harus menggunakan logika berpikir bahwa berapa kali berapa yang hasilnya 2 tapi bilangan pertamanya 1. Di sini langsung jawabannya itu adalah 2K min 1. Notasi ada 2 karena di sini 2 dikali 1 dikurang 1. 2 dikali 1 2 ya. Dikurang 1 karena kita akan harus mendapatkan angka 1 di awalnya, berarti dikurang 1. Berarti sama dengan 1. Lalu kita coba angkanya berikutnya, deretnya itu 2. 2 dikali 2 dikurang 1 berarti sama dengan 2 kali 2 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, ini ada selisihnya nih, pertambahan 3 angka, tambah 2 angka. 1 ke 3 yaitu nambah 2 angka atau ada selisih 2 angka. Nah, bagaimana cara menentukan batas bawah batas atas? Tadi kan kita sudah mendapatkan batas bawah ya. Batas bawahnya itu adalah 1. Nah, kita lihat kalau misalnya menentukan batas atas, berarti kita harus melihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah 15. Berapa kali berapa? Angka berapa jika dikali 2 dan dikurang 1 hasilnya 15. Yaitu kita lihat 2 dikali
Oh, ada ya. Berarti di sini kita lihat perhitungannya ya. Perhitungannya kita lihat 2 dikali 1 dikurang 1 ditambah 2 kali 2 dikurang 1, lalu 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 2 kali 4 dikurang 1, 2 kali 5 kurang 1 tambah 2 kali 6 dikurang 1, 2 kali 7 dikurang 1, lalu terakhir ada 2 kali 8 dikurang 1. Karena di sini terakhir batas akhirnya adalah 2 kali 8 kurang 1, 2 kali 8 16. 16 dikurang 1 adalah 15. Berarti sesuai dengan batas akhirnya, angka akhir dari daerah itu adalah 15. Oke. Berarti bentuk batas ini adalah, batas bawahnya adalah 1, batas atasnya 8 dengan notasi 2K-1. Seperti itu. Nah, ini cukup kalian ketahui bagaimana cara membuat dari pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, yaitu cara mencari deret, jumlah deret dari notasi sigma. Nah, sekarang mengubah dari suatu deret jadi notasi sigma. Jadi kita sudah membalik-balik nih logika berpikirnya. Sekarang tinggal contoh berikutnya, materi berikutnya. Ini silakan dicatat di buku catatan kalian. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari materi kita pada pertemuan ini. Ini materi yang akan saya berikan di latihan soal. Tolong simak baik-baik. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana perbandingan ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama pada notasi sigma. Di sini kita akan membahas tentang submateri pembuktian notasi sigma. Pembuktian notasi sigma. Nah, kita mempelajari satu cara bagaimana ruas kiri dan ruas kanan harus sama, yaitu dengan mengerjakan salah satunya atau dua-duanya. Dua-duanya kita harus mengerjakan dua-duanya. Ruas kiri harus kita kerjakan, notasi sigmanya, ruas kanan juga akan kita kerjakan notasi sigmanya. Biasanya pertanyaannya seperti ini, buktikan bahwa notasi sigma bla 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 dan sama dengan notasi sigma bla bla bla. Jawabannya tentu terbukti dan tidak terbukti. Itu. Misalkan jawabannya terbukti, berarti perhitungan kalian benar. Tapi jika kalian dapatkan jawabannya tidak terbukti, bukan berarti perhitungan kalian tidak benar. Contoh misalnya jawaban terbukti itu udah pasti, misalnya ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Misalnya ruas kirinya hasil perhitungan sigmanya adalah 1, lalu ruas kanannya seperti perhitungannya juga sama dengan 1. Berarti kan ruas kiri dan ruas kanan sama-sama 1 ya. Berarti 1 sama dengan 1. Berarti itu perhitungannya benar, terbukti. Nah, misalkan ruas kiri hasilnya 1, ruas kanan hasilnya 2. Nah, itu berarti jawabannya tidak terbukti. Yang tidak terbukti bukan berarti juga salah. Kalian harus pede dengan perhitungan kalian sendiri. Gitu. Jadi jawabannya pada soal latihan atau nanti soal ulangan pasti ada yang tidak terbukti. Saya cantumkan jawaban benarnya. Tidak, jawaban benarnya tidak selalu terbukti. Itu intinya. Nah, kita langsung kerjakan soal berikut ini. Di sini ada satu soal, saya mengambil satu contoh soal saja. Dengan soal buktikan sigma dengan batas bawah K-nya sama dengan 3, lalu batas atasnya sama dengan batas atasnya 8. Sama dengan sigma batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 6. Dengan notasinya adalah K plus 2. Seperti itu, K plus 2. Di sini ada K nih ya, ada K kelewatan saya tidak di typo. Di sini ada K, notasinya K. Berarti kita harus mengecek ruas kiri dan ruas kanan. Pertama kita kerjakan dulu ruas kirinya sampai mendapatkan hasil. Ruas kiri. Ya, ruas kiri. Berarti di sini kita punya sigma dengan batas bawahnya 3 dan batas atasnya 8. Lalu notasinya adalah K. Berarti tinggal kita masukkan saja nih angkanya. Berarti di sini batas bawahnya 3. Berarti dimulai dari 3. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dijumlah ya dari angka 3 sampai angka 8. Hasilnya adalah
33. Lalu kita buktikan ruas kanannya apakah hasilnya sama juga 33. Kita lihat ruas kanannya. Kita punya sigma dengan batas bawahnya adalah K-nya adalah 1. Lalu batas atasnya adalah 6. Dengan notasinya adalah K plus 2. Di sini berarti kita masukkan si K-nya batas bawah sampai batas atasnya adalah dimasukkan ke K plus 2. K-nya diganti. Yang pertama K-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 plus 2 ditambah 2 plus 2 ditambah 3 plus 2 ditambah 4 plus 2 ditambah 5 plus 2 lalu ditambah 6 plus 2. Jadi 1 plus 2 adalah 3, 2 plus 2 4, 3 plus 2 5, 4 plus 2 6, 5 plus 2 7, lalu 6 plus 2 adalah 8. Hasilnya tentu adalah kita jumlahkan semua, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Hasilnya adalah 33. Berarti kesimpulannya adalah dari pernyataan 1 dan dari pernyataan 1 dan 2, maka sigma batas bawahnya K sama dengan 3 dan batas atasnya 8 sama dengan sigma K plus 2 dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 8. Berarti jawabannya adalah terbukti. Tulis terbukti. Seperti itu ya. Jika jawabannya berbeda, luas kiri dan luas kanannya tidak usah ragu menjawab tidak terbukti. Karena pasti akan ada jawaban yang benarnya itu adalah tidak terbukti. Tidak selalu jawabannya terbukti. Oke? Sekian untuk pembahasan materi pada pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti dicatat di buku catatan kalian. Setelah dicatat, lalu difoto, ya, difoto, lalu kerjakan soal latihannya. Setelah mengerjakan soal latihan, difoto juga. Nanti kedua foto tersebut di catatan dan latihan dikirimkan ke email, ya. Emailnya ada di grup kelas, oke? Sekian pada pertemuan hari ini. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, di like juga, oke? Sekian untuk hari ini, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.